Oke, welcome semuanya di channel Trader ya. Balik lagi di video rekomendasi harian. Nah, udah lama banget nih saya nggak buat video rekomendasi saham harian ya dari awal Mei sampai kayak dua minggu terakhir di bulan Mei saya nggak buat. Tapi kan kemarin saya sempat buat tuh analisa teknikal ya saham-saham pilihan. Terus sama yang di awal bulan tuh saya buat tentang list saham yang menarik di bulan Mei. Nah, itu mungkin bisa untuk bekal di bulan Mei karena ya ada beberapa kendala. Nah, sekarang saya baru sempat buat lagi ya untuk rekomendasi harian. Mungkin sebelum kita masuk ke sahamnya, kita akan lihat dulu pergerakan ISG nih. Kalau ISG nih kalau kita lihat ya satu minggu, nah di minggu kedua ya, pas setelah libur Lebaran di tanggal 9 Mei itu ISG turun drop dalam sampai 8,7% dan ya minggu keduanya oke mulai recovery naik 4,85%. Jadi udah naik setengahnya nih. Ini sebenarnya sangat bagus buat ISG. Pas banget kan waktu itu saya pernah broadcast juga di channel grup bahwa support ISG itu di ya 6.500 deh. Kalau misalkan di situ tetap di break itu kita harus waspada, mungkin agak sangat beresiko. Nah, saya tuh bilang di grup tuh mungkin ISG tuh ketika dia sampai di area 6.500, nah dia tuh akan sideways dulu di area sini 6.500 sampai 6.700 sampai akhir bulan Mei. Tapi nggak taunya ini malah di break dan ya it's okay nih banget. Ada beberapa saham yang ngedorong ya, terutama Goto ketika dia dapat surat UMA terus langsung naik lumayan dan ya membuat ISG juga ikut naik. Oke, nah kalau kita lihat pergerakan indeks, kalau kita munculin MA20 nih, pas banget ya di 7.000 ya, mungkin naik resisten di 7.000 ISG, entah itu kuat atau enggak ya untuk dia bisa break ya dari area sini. Ya pas di area 7.000 untuk resisten ISG. Jadi ya enjoy aja selama ISG masih naik ya, it's okay. Walau kita tahu Dow Jones-nya market luar itu udah cukup turunnya lumayan, tapi ISG kita masih oke-oke aja. Kemarin kan sempat pagi-pagi minus 2%, tiba-tiba langsung bisa recovery lagi, itu berarti ISG itu emang strong. Jadi ya emang korelasinya tuh udah sedikit agak berkurang gitu. Oke, langsung aja ya, nggak usah berlama-lama. Kita masuk ke saham yang pertama. Ada ESA. Nah, untuk ESA-nya menarik ya sebenarnya ketika dia ketika dia di sini bullish lumayan ya dia. Nah, ketika di sini naik kencang, nah sekarang kenaikannya udah mulai tertahan nih. Kenaikan ESA-nya udah sedikit tertahan ya. Kalau kita mungkin bisa gambarin ya, mungkin akan buat satu pola chart pattern ya, itu bisa kita katakan mungkin ya bisa simetrikal gitu ya. Nah, kalau kita lihat terus secara mungkin short term di area sini ya. Nah, ini short termnya aja. Nah, di sini dia mungkin bisa ngebentuk base konsolidasi, itu area sideways kecil dia ya. Nah, makanya ketika dia misalkan bisa break di 315 dia, lalu bisa break area trendline, ini ESA nih potensi menarik. Mungkin bisa akan menguji. Nah, itu ketika dia menguji ke sini, nah itu kita manfaatkan untuk trading harian. Jadi ya nggak usah banyak-banyak. Kalau emang kita mau swing ya kita harus nunggu di bawah lagi. Mungkin kalau mau swing tunggu di area 1100, ini menarik ya. Tapi kan kita mainnya harian. Jadi perbedain kalau misalkan kita mau swing ya kita harus tahu posisi entry kita tuh bagus gitu. Posisi entry kita harus di bawah atau posisi entry kita minimal risk rewardnya itu 2:1 gitu. Risk harus lebih kecil daripada reward. Tapi kalau misalkan trading harian ya walau posisi kayak gini so oke, karena kita kan hanya memanfaatkan kenaikan ya 2-5% itu aja sih. Nah, mungkin untuk ESA ya. Oke, harga closing 12.70. 12.70 kita boleh entry ESA kalau misalkan dikasih turun dulu dari 12.50 sampai 12.70 itu menarik. Ini karena kemarin 12.30 close cut loss di bawah 12.30 ya. Cut loss di 12.25. Oke, untuk TP1 di area sini di 12.90, TP2 langsung di resistennya di 13.15. Nah, TP3 di ya sekitar area trendline sini. Oh, kejauhan di 13.50, 13.45. Untuk TP3 di 13.45. Nah, itu untuk ESA kalian perhatiin ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia kenceng break berhasil break 13.15 dan ya
bisa break di atas 13.50. Sebenarnya kalau 13.50 itu it's okay ya. Mungkin dia bakal melanjutkan kenaikannya, tapi ya kita pantau aja. Itu untuk saham yang pertama. Saham yang kedua ada dari Coal Batubara. Sebenarnya ada beberapa batubara menarik ya, kayak Adaro, Indi, dan PTBA juga. Tapi saya lebih milih ADMR karena risk rewardnya tuh menarik banget. Dan kalau kalian perhatiin ya, di sini ini ada ada satu support ya ADMR di area 2250 ya. Kalau perhatiin beberapa kali mantul kan. Ntar kita gambarin. Nah, di sini mantul. Nah, di sini juga ambil dua kali. Nah, ini di grup kita di member Tradestock ya. Ini kita udah sempat berapa kali trading di ADMR nih, di kita buy deket-deket 2250 naik jual nih. Kalau nggak salah di sini dulu kita buy di closing ya 2330, terus besoknya jual lumayan. Jadi menarik ini. Kemarin dia sempat turun 2250 ya, 224, 2270 low-nya, terus mantul naik 5%. Jadi oke ini menarik banget. Nah, tapi kalau kalian misalkan mau tunggu lebih misal besok nih kalian nggak mau buy nih karena pengen dapat murah di pengen support ya nggak masalah 2250, tapi dengan resiko ya kalau dia nggak balik ke support ya kalian nggak dapat. Mungkin kalau kita gambar resisten kecilnya ya di area sini. Nih, resisten kecil ya. Oke, ADMR. Karena biasanya dia ada shadow nih di bawah ya pagi-pagi, bisa dia suka merah dulu. Oke, mungkin boleh buy ADMR dari 2390 sampai 2430. Oke, langsung aja TP1-nya di TP1 di resist ini nih. Pas di 2470. TP1 2470, TP2 di 2510, lalu TP3 nah di high di sini di 2550. Itu untuk ADMR. Nah, ini pas ini. Nah, oh ya untuk area stop loss ya bentar kita break ke channel yang lebih kecil ya biar kita punya banyak informasi. Karena kalau kita main trading harian tuh kita nggak bisa hanya lihat di time frame daily-nya aja ya. Biasanya saya masuk ke time frame 1 jam, 30 menit, 15 menit gitu untuk menentukan level-level stop loss dan take profit. Oke, kita tadi kan kita 2390 ya, 2390 sampai 2430. Kita stop loss di bos sini stop loss di 2350 deh. Nah, kita stop loss di 2350. Nah, kalau misalkan kita kena stop loss, dia turun, kita stop loss aja dulu di 2350. Nah, nanti kita bisa tampung lagi dekat-dekat 2250. Atau misalkan ketika kalian udah beli nih, kalian nggak udah beli tapi dia turun. Nah, kalau kalian nggak mau stop loss ya udah kalian tunggu area dekat-dekat 2250 untuk kalian lakukan pembelian ulang atau bisa kita sebut dengan average down. Nah, tapi ketika dia break 2250 ya itu harus on sih. Karena 2250 harusnya jadi penahan lumayan nih untuk ADMR. Oke, next saham yang selanjutnya. Nah, ini saham yang sedikit high risk ya, laba. Naiknya juga udah lumayan nih. 2 hari ini naiknya lumayan kencang dengan volume yang cukup besar. Jadi ya bisa kita bilang market merespon dengan kenaikan ini. Nah, kalau kita gambar resist, mungkin di area sini sangat resist, di break dan volume cukup besar. Nah, sebenarnya laba ini saya sudah pernah calling ya di grup umum Tradestock Channel. Nah, ini nih laba. Kalian kalau mau join di grup kita di channel kita boleh langsung nanti link telegramnya ada di bio ya, ada di deskripsi. Nah, laba nih saya pernah calling. Nah, ini ya di 130 calling laba di 130 ini menarik banget. Calling di 130. Oh bentar deh. Nah, ini ya di channel kita yang mau join nanti linknya ada di deskripsi. Nah, ini laba. Nah, kan saya pernah calling di 130 ini. Laba di 130 bahwa ini menarik banget. Break area sideways yang di sini ya. Mungkin break. Dan ya terpantau hari ini harga laba sudah di 166. Jadi yang waktu itu di sini nih. Saya ingat banget di sini terus 2 hari kemudian langsung lumayan 16. Kalau misalkan ya kalian masih hold, misalkan beli di 130 kan 130 pagi-pagi ya
opennya di bawah. Tuh, hampir 30% dalam 2 hari kan itu lumayan. Tapi ya mungkin yang udah 10% atau 15% udah di TP ya oke nggak masalah, yang penting udah cuan. Nah ini menurut saya ini masih menarik. Laba nih masih sangat oke. Kita boleh entry laba dari 166 sampai mungkin kalau ke bawah ya 163. Masih boleh entry 163. 163 sampai 166. Kita stop loss di 160. Nah, TP1 di 169, TP2 bentar kita lihat dulu TP2 nah di area sini 171 lalu TP3 di ya boleh di shadow yang di sini di 175. Nah, itu untuk laba. Perhatiin ya ini lumayan high risk jadi ya sesuaikan dengan profil resiko dari kalian masing-masing. Oke, next saham selanjutnya. Nah, ini ada dari AMRT yang menurut saya ini masih cukup menarik ya. Ini bentar. Trading view memang suka kayak gini nih. Tiba-tiba suka lama. Oke, masuk ke AMRT ya. Nah, kalau kalian perhatiin, AMRT ini udah naik oke, dia udah naik lumayan ya. Dari trendnya duduk jelas bullish. Lalu dia ada sedikit ya apa masuk ke konsolidasi di area sini nih. Tapi malah dia bisa bikin new high nih. Karena ini high sebelumnya di sini malah di break. Nah, tapi ini kalau kalian perhatiin ya ini candle-nya nih ada ekor di atas nih menandakan bahwa tekanan jual di atas nih cukup lumayan ada gitu, lumayan tinggi. Jadi berimbang nih antara shadow dengan body candle-nya berimbang. Jadi kalau kita sebut ini bisa sebagai netral. Jadi tekanan jual di atas ini udah mulai ada. Kalau misalkan shadow-nya di bawah panjang kayak gini nih sangat bagus ya, berarti tekanan beli di bawahnya itu cukup lumayan kuat. Jadi pasar ini istilahnya banyak orang yang mau beli AMRT di bawah, tapi ketika hanya ada shadow di atas berarti orang-orang banyak yang jual nih di area atas ini. Nah, tapi kalau kita perhatiin ya, kita mungkin kalian kalau mau perhatiin dulu besok AMRT nggak langsung baik gitu pagi-pagi keburu-buru karena kan shadow-nya juga cukup lumayan panjang nih. Ya, it's okay. Kita boleh perhatiin dulu. Nah, mungkin 1775 boleh dari area 1750 sampai 1775 cut. Nah, terus di bawah candle ini ya. Karena kan ini dia ngebuat gap. Nah, dia opennya tuh gap up. Disini gap 1700 mungkin jadi area terakhir harusnya kalau dia mau ke sana dulu ya. Tapi ya kita kan nggak tahu bisa aja dia langsung naik ya itu nggak ada yang tahu. Nah, makanya kita boleh kalau kita ukur dari sini berapa ya 2%. Nah oke kita dari 1775 sampai 1750 stop loss di 1730 ya. Nah lalu TP1 di 1800, TP2 di high sini nih. Oke, TP2 boleh di high sini 1845. TP3 langsung aja 5% ya di 1880. Nah, itu untuk AMR. Tapi kalau misalkan dia langsung turun ke bawah cukup tekanan jualnya cukup tinggi di bawah, otomatis dia harusnya bakal tutup gap dulu nih. Kalian perhatiin aja di 1700-nya. Nah, kalau tapi ketika 1700 ini di break ya mungkin ini agak kurang bagus ya. Jadi nanti bisa turun lebih bawah lagi. Jadi harusnya di 1700 ini tertahan. Oke, itu aja ya rekomendasi untuk hari besok, hari Senin. Tanggal 23 Mei 2022. Nah, semoga 4 saham tadi bisa menjadi referensi trading kalian ya. Karena ini bukan perintah beli atau perintah jual, bersifat disclaimer on. Silakan kalian analisa ulang sesuai analisa kalian sesuai risk profil kalian. Nah, kalau kalian mau dapat info lebih lanjut tentang saham-saham yang menurut saya menarik, kalian boleh join di channel Trade Stock kita. Nanti biasa saya broadcast beberapa saham menarik. Tapi kalau kalian mau dapat rekomendasi saham setiap hari serta bimbingan dan trading bareng bersama saya setiap hari, kalian bisa join di membership Trade Stock Premium ya. Itu harganya hanya 85.000
selama 1 bulan. Jadi silakan aja langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, sekian video kali ini. Silahkan like jika kalian suka, silahkan dislike jika kalian tidak suka. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian, bisa menjadi bahan referensi dalam trading kalian menentukan keputusan jual beli. Itu aja video dari saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe. See you.